Apa kabar Sobat Rajut semua dimanapun kalian berada? Salam sehat, dan bagi yang baru kenal, salam kenal ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, terutama untuk persiapan BSO Desi. Kita akan buat model kebaya, tapi yang nggak mau model kebaya, kita bisa membuat hanya bentuk vest atau kardigannya aja. Yang perlu dipersiapkan yang terutama adalah benang ya. Jadi benang yang kita pakai itu benang lace. Nah, masalah benang ini banyak yang bertanya kepada saya, itu lace itu yang kayak gimana? Nah, ini karena kita tidak menggunakan benang yang sama, tidak beli di toko yang sama, jadi kalau kita bicara benang harus ada patokannya. Saya berpatokan pada ini standar Dian weight system ya. Dari tabel ini nanti saya akan sharing. Nah, dari tabel ini yang bisa kita pelajari ya untuk khususnya lace. Lace ini simbolnya itu 0. Jadi simbol yang di sini kalau kita beli benang ada gambarnya simbol ini bukan jumlah ply tapi adalah kategorinya. Dan ini namanya lace atau dongtail. Yang lainnya yang seperti deka, sport. Jadi ini nama-nama kategori ketebalan benang ya. Lalu yang perlu kita lihat kalau untuk crochet itu yang bagian bawah. Nah, kalau kita cari benang dicocok-cocokkan aja dengan keterangan yang ada. Kalau misalnya tidak ada keterangan listnya, jadi oh ini yang kalau dirajut dengan single crochet sebanyak 4 inci itu 10 cm, itu hasilnya 32 sampai 42 stitch. Hook yang bisa dipakai itu biasanya hooknya itu enggak sesuai dengan benangnya. Kalau benang-benang yang lain ini kan hooknya itu disesuaikan ya. Kalau lace ini benangnya tipis tapi bisa dengan hook yang besar. Tuh biasanya. Jadi untuk patokan hook kurang pasti, kita harus coba gauge-nya kalau untuk merajut. Tapi kalau untuk melihat ini termasuk benang lace atau enggak, itu biasanya ada keterangan pemakaian hooknya itu antara 1,4 sampai 2,25. 2,25 ini kalau untuk produk Jepang hakpen yang nomor 3/0 kurang lebih ya. 3/0 kan 2,2. Oke. Jadi yang perlu disiapkan adalah benang lace seperti ini, yang putih ini benang lace. Kalau ada keterangannya lace syukur-syukur, kalau nggak ada keterangannya biasanya ada jumlah meternya. Nah, jumlah meternya itu kira-kira ini 560. Jadi yang 500 ke atas itu biasanya lace untuk yang 100 gram. Kita lihat lagi. Ini contoh lain ya. Namanya sudah lace, jadi sudah pasti lace. Kalau kita lihat hakpennya ini 2,5 sampai 3. Aneh kan? Besar. Berarti dia ini produk yang ini ya, yang ada mohairnya ini bagus kalau dirajut dengan hakpen segini. Padahal ini kecil benangnya halus, benangnya lace.
Bisa nggak dirajut dengan hakpen 1/0? Bisa. Hasilnya bagaimana ya dicoba, kita nggak tahu, tapi yang pasti bisa. Jadi hasilnya itu kalau kita nggak coba kita nggak bisa tahu. Cantiknya bagaimana kita nggak bisa tahu. Nah, kalau sudah ketemu benangnya, ini ya, kalau nggak ada, misalnya nggak ada keterangan meternya, mungkin ada keterangan ini panjang kali lebar untuk stitchnya. Nah, itu dicocokkan aja. Kan tadi dibilang 32 sampai 42, atau kalau keniting 33 sampai 40. Ini 36. Ya, berarti ini memang betul lace. Ini hakpennya nomor 2. Cocok nih. Berarti benang ini bisa saya pilih. Lalu kebutuhannya berapa? Kebutuhannya itu saya menghabiskan 215 gram. Jadi harus sedia paling enggak 3 gulung ya, 3 gulung. Sisanya kan masih banyak ya. Jadi untuk yang besar badannya itu lingkar dada sampai 95 masih muat 3 gulung saya kira. Kalau yang lebih sebaiknya nambah 1 gulung lagi supaya aman ya. Nah, lalu kalau kita misalnya punya benang, kita nggak tahu, oh ini saya punya benang sisa, mau saya pakai. Nah, gimana caranya ini masuk kategori lace atau enggak? Kita tes, pakai dililitkan di penggaris sepanjang 1 inci. Kita lilit, nanti dihitung ada berapa ini lilitannya. Nah, kalau yang lace itu lilitannya, ini saya tulis di sini 30 sampai 40. Ya. Jadi kalau ini punya saya ini saya hitung 35. Oke. Jadi kalau yang kita tes antara sekian lilitannya itu bisa kita pakai. Jumlahnya sudah, jadi kita nanti pakai hooknya yang ini ya, sekitar 1,75 atau 2/0. Nanti kalau sudah ada benangnya kita coba, kita tes buat sampel gauge-nya untuk tahu ukurannya cocoknya pakai needle yang hakpen yang nomor berapa. Tapi yang pasti hakpennya antara nomor 0 sampai nomor 4. Nomor 4 itu 2,5. Nah, kalau yang nomor 4 berarti kan bisa pakai benang yang lebih besar. Pertanyaannya kan gitu. Nah, boleh bagi yang badannya besar, otomatis hakpennya juga besar ya, supaya ngerajutnya enggak terlalu ribet. Kalau yang kecil itu bisa pakai hakpen yang ini, benangnya disesuaikan yang cocok dengan 4/0. Benang 4/0 ini sudah saya coba, itu yang masih masuk itu kategori yang 1 nomor di atasnya, yaitu superfine. Superfine ini ketebalannya macam-macam ya. Ada superfine-nya yang mendekati lace, ada superfine-nya yang mendekati fine, yang nomor 2. Nah, kita cari yang mendekati lace. Jadi gimana taunya? Kalau misalnya lilitannya per inci itu yang mendekati lace, jadi yang banyak sekitar 30, 25. Ini kan antara 14 sampai 30. Range-nya besar juga ya. Jadi nomor 1 tapi yang tipis. Ada keterangannya hakpennya pakai yang 2,5. Karena bisa juga yang nomor 1 ini bisa pakai hakpen yang nomor 6/0, terlalu besar.
maksimal kita pakai Akpen yang 4/0. Oke. Kemudian pertanyaan lainnya yaitu kalau pakai benang ombre boleh nggak? Kalau yang dimaksud ombre itu benang jahit ya, bisa. Playnya berapa? Nah, ketebalan benang jahit itu kan juga macam-macam ya. Saya nggak bisa tentukan karena yang di bagian produser ini benang ombre itu punya ketebalan per helainya itu setebal apa. Nah, itu nanti dicari sendiri, konsultasi sendiri, minta yang per lilitan per incinya itu kira-kira 35 ya, jadi itu berapa helai coba sendiri sama minta pesan ya, yang per helai WPI-nya 35 seperti itu. Kemudian kalau ombrenya itu warnanya ombre, jadi gradient color. Saya kira untuk membuat baju ini kalau gradient color naruh warnanya agak susah ya. Mending yang satu warna, sembur bisa. Jadi kalau benang jahit itu digabung dengan warna lain, 4 helai misalnya, warnanya beda-beda untuk menghasilkan warna yang baru, boleh. Tapi kalau gradient color agak susah. Oke. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab ini yang masuk ke saya. Tinggal belinya di mana. Pertama ya tanya ke langganannya dulu, biasanya beli sama siapa, itu ada nggak benangnya. Kalau yang benang-benang ombre kan sudah banyak ya yang jual, bisa dicek. Atau bagi yang penyedia benang bisa hubungi saya, nanti kalau ada yang tanya saya bisa sarankan ke siapa. Silakan tulis namanya di kolom komentar di bawah supaya yang lain bisa baca juga. Siapa yang punya benang jenis lace. Oke. Sampai ketemu di WSO Desi.